globalization? Globalization is something. Globalization was a globalization. Globalization. Oke, apa itu globalisasi? Globalisasi itu suatu fenomena di mana mendunianya suatu aspek lokal yang dapat berupa barang, brand, budaya, dan lainnya. Contoh dari globalisasi ialah kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pun menjadi sangat penting di dalam masyarakat sekarang. Yang terakhir adalah pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih maju serta modern. Jadi globalisasi itu memiliki corak-corak khas. Dalam buku Introduction to Global Politics oleh Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, globalisasi memiliki 12 corak khas. Ada penyebaran teknologi, komunikasi, dan informasi seperti internet, satelit, radio, dan telepon. Pudarnya batas teritorial yang disebabkan menghilangnya batasan jarak geografis akibat perkembangan teknologi jarak jauh. Ada menyebarnya ilmu pengetahuan dan kemampuan serta tingkat partisipasi yang meningkat akibat media sosial dan kendaraan transportasi yang berkembang. Kemenangan global terhadap kapitalisme dan munculnya global market. Privatisasi terhadap fasilitas umum yang dulunya jadi milik masyarakat bersama sekarang dibataskan. Terus ada menyebarkan budaya global yang dominan western dan berbau kapitalis. Ada penyebaran demokrasi dan norma-norma dari Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Lalu ada munculnya masyarakat sipil global yang didampingkan dengan penyebaran demokrasi. Menyebarnya kekuatan global di mana kini bukan hanya Amerika Serikat yang memegang kekuatan militer tertinggi, tetapi negara lain seperti Cina, Rusia, dan India. Berubahnya sifat kekerasan global. Terus juga ada berubahnya sifat keamanan karena pudarnya batas teritorial serta saling ketergantungan antar negara, serta berkembang dan mendalamnya identitas non-state dan kesetiaan. Yang selanjutnya itu adalah aspek-aspek yang terpengaruh oleh globalisasi, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kalau di ekonomi nih, apa aja sih yang terpengaruh oleh globalisasi? Misalnya nih, kayak yang pertama, maraknya aplikasi belanja online. Seperti yang kita tahu, sekarang itu kayak gampang banget kita mau beli barang yang bahkan di kota kita itu nggak ada. Dan salah satu solusi dari, misalnya kita mau beli barang nih, barang yang di luar kota atau di luar negeri, kan kita bisa aja nih pergi ke sana, tapi kan effortnya nggak main-main dong. Kita harus beli tiket, kita harus nyiapin plan kita di sana mau ngapain aja, gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi belanja online, hidup kita tuh jadi lebih mudah. Kita bisa beli barang dari Cina, dari Jakarta, dari Bali, itu kayak tinggal dengan klik-klik doang dari handphone ya kan. Nah, itu juga tentu suatu benefit buat kita-kita yang berada di luar Pulau Jawa terlebih. Nah, selanjutnya itu ada metode pembayaran yang semakin fleksibel. Kalau misalnya kita ke Indomaret atau ke supermarket atau bahkan zaman sekarang itu di toko-toko kelontong pun udah ada nih metode pembayaran lain selain cash. Kayak misalnya nge-scan QRIS tuh atau nge-scan e-money. Itu kan udah fleksibel banget ya, kita nggak harus pakai cash gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada semakin mudahnya ekspor impor dan investasi. Nah, kita tahu sendiri dong kalau globalisasi itu mempengaruhi banget komunikasi. Apalagi komunikasi antar negara itu sangat terbantu karena negara itu jauh kan, kita nggak bisa yang kayak deket-deket gitu. Nah, karena komunikasi yang terjalin dengan baik inilah hubungan antar negara pun jadi ikut erat. Nah, karena itu ekspor impor dan investasi itu jadi semakin mudah. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek sosial dan budaya. Apa sih yang dipengaruhi oleh globalisasi di aspek ini? Itu yang pertama adalah mudahnya pertukaran informasi. Ya, kita tahu sendiri lah ya, sekarang itu chattingan, callan, itu gampang banget. Nggak kayak dulu yang sistem komunikasinya masih konvensional kayak surat menyurat gitu. Nah, salah satu efek dari globalisasi itu ya ini, mudahnya pertukaran informasi, mudahnya pertukaran pengetahuan karena kita bisa nyari di alat pencarian kayak Google dan lain-lain.
Habis itu yang kedua itu ada terjadinya perkembangan pola pikir masyarakat karena kemajuan teknologi. Nah, semakin majunya zaman, kita tuh semakin mudah untuk mengakses sosial media, pengetahuan, informasi. Nah, karena itulah lama-kelamaan orang tuh kayak teredukasi dengan baik, apalagi ada bantuan dari lembaga atau oknum-oknum yang emang fokusnya adalah untuk mengedukasi orang-orang terhadap perkembangan pola pikir. Kayak misalnya pemberantasan patriarki oleh feminisme gitu misalnya. Yang terakhir adalah modernisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implikasi positif dan juga negatif dari globalisasi dan dampaknya terhadap manusia. Untuk implikasi positifnya ada global market, foreign trade, resource imperative, foreign investment, competition, dan juga legal effects, di mana dengan terciptanya globalisasi tentunya akan memperluas perusahaan-perusahaan itu ke ranah internasional yang akan nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan juga variasi pekerjaan. Lalu dengan adanya foreign trade dan juga foreign investment dan resource imperative akan membuat perusahaan-perusahaan di suatu negara itu dapat bergerak lebih maju dan juga lebih cepat, sehingga menimbulkan kompetisi yang membuat produktivitas akan semakin lebih cepat. Nah, selain itu juga akan menimbulkan legal effects karena dengan tanpa batas tadi media-media akan mulai lebih mengcover isu-isu internasional di mana itu nantinya akan lebih dilihat dan juga orang-orang akan lebih aware terhadap isu tersebut. Selanjutnya, kita juga ada dampak negatif dari globalisasi, yaitu ada jobs insecurity, fluctuation in price di mana negara harus menyesuaikan harganya dengan negara yang ingin mereka ekspor, ada westernization dan juga threat to the world cultural diversity. Yang keempat, ada some nation feel that they are losing control of a key decision and sacrificing their sovereignty. And then yang terakhir itu ada migrasi of people across the world yang bisa membuat adanya social tension dan juga konflik dalam ideologis. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapi globalisasi karena globalisasi banyak memiliki dampak ataupun implikasi positif, namun juga ada implikasi negatif apabila kita tidak bisa keep up dengan globalisasi dan juga hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapi globalisasi. Sejarah kapitalisme sebagai ekonomi global. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Menurut Epstein and Fogelman 1994, perkembangan kapitalisme dipelopori pertumbuhan industri kain Inggris selama abad ke-16, 17, dan 18. Ciri yang membedakan kapitalisme dari sistem sebelumnya adalah penggunaan akumulasi modal untuk memperbesar kapasitas produksi daripada berinvestasi dalam perusahaan yang tidak produktif secara ekonomi. Lalu pada abad ke-19 menjadi tahun kemajuan kapitalisme karena terjadi masa transisi politik di Eropa Barat dari bentuk autokrasi dinasti tradisional menjadi demokrasi liberal modern. Dampak yang terjadi adalah perkembangan kapitalis menjadi ekonomi global yang terjadi karena kolonialisme pada abad ke-19. Jadi, dilihat dari sudut pandang ekonomi, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam pelaksanaan program Marshall Plan merupakan kebijakan yang dibuat dengan memperhitungkan perubahan pasar akibat terjadinya perubahan pada sistem moneter internasional, terutama perubahan yang terjadi di wilayah Eropa. Hancurnya sistem moneter internasional pada periode antara dua perang dunia berakibat pada hancurnya mekanisme pasar bebas dan menurunnya volume perdagangan internasional. Penurunan volume perdagangan internasional di Eropa Barat menyebabkan penurunan volume ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu. Nah, jadi Amerika Serikat memperbaiki sistem moneter internasionalnya dengan membentuk sistem Bretton Woods bersama Inggris, dan Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat. Nah, kemudian Friedel melihat perkembangan globalisasi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Dalam konteks ini, era globalisasi ekonomi sebelumnya serta keruntuhannya sebagai akibat dari Perang Dunia Pertama. Jadi semua peristiwa ini memiliki efek negatif pada hampir semua ekonomi utama. Ekonomi Amerika Serikat adalah pengecualian utama, setidaknya dalam hal efek keduanya.
Yang sangat penting pada tahun 1930-an adalah pergerakan banyak negara, terutama Italia dan Jerman fasis ke arah autarki atau belokan ke dalam bangsa dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi semaksimal mungkin. Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Bahkan, di setiap penjuru dunia saling berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang canggih. Adanya teknologi di era sekarang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yang mana pada era sekarang manusia harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik dan bijak. Hadirnya teknologi memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia di zaman ini. Tak bisa dipungkiri, banyak orang bergantung pada perkembangan teknologi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Banyak hal yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi, salah satunya yaitu adalah gadget. Manusia lebih mudah dalam mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan orang lain, bahkan berkomunikasi dengan teman antar negara sekalipun. Tak hanya itu, dengan gadget dan jaringan internet yang memadai, manusia juga dapat melakukan jual beli dari rumah tanpa harus berusaha payah menghabiskan tenaga untuk memasarkan atau membeli barang ke pasar atau swalayan. Berbeda halnya dengan zaman dahulu ketika belum adanya perkembangan teknologi yang secanggih sekarang, banyak manusia yang kesulitan dalam melakukan sesuatu. Seperti jika mereka ingin berkomunikasi, mereka harus menulis surat terlebih dahulu lalu mengantarkannya ke kantor pos. Tak hanya itu, mereka juga harus berusaha payah menghabiskan tenaga untuk memasarkan barang dagangannya ke pasar agar laku terjual. Namun sekarang, kita tak perlu berusaha payah menghabiskan tenaga kita untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan teknologi yang ada, kita dapat dengan mudah melakukan aktivitas. Selain itu, teknologi juga digunakan dalam bidang pendidikan, salah satunya yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Adapun manfaat dari literasi digital itu sendiri adalah meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai sumber informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu, dan juga dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dalam lingkup sekolah atau pendidikan, literasi digital digunakan sebagai alat komunikasi antara siswa dengan guru melalui media sosial, membantu pembelajaran secara daring, serta membantu mencari bahan ajar dari sumber terpercaya melalui internet. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, yaitu memudahkan pekerjaan manusia, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Kita juga dituntut untuk bisa mengelola teknologi dengan baik. Namun, walaupun teknologi memiliki sisi yang baik, kita juga harus membatasinya agar tidak terlalu berlebihan menggunakan teknologi sehingga menjadi negatif untuk diri kita maupun orang lain.